wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita mulai dengan membaca sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini apakah semuanya masuk kelas? Masuk. Alhamdulillah. Nah, untuk melengkapi kegiatan pembukaan di pembelajaran kali ini, mari kita nyanyikan lagu nasional. Hari ini speaking yang akan kita lakukan adalah topi saya bunda. 1, 2, 3, topi saya bunda. Topi saya bunda. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, hari ini tentu kita sudah berbuat baik. Pak Guru ingin tanya, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan hari ini? Perwakilan kelompok 1 dulu, membagikan minuman. Kelompok 2 perwakilan membantu orang tua. Kelompok 6 perwakilan berbagi jajan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berbuat baik. Lakukan secara istiqomah agar menjadi anak yang solih dan solihah. Untuk persepsi, Pak Guru mau tanya, kira-kira gambar ini menunjukkan anak yang sayang kepada hewan peliharaan atau tidak? Ya, bagus. Terus yang ini ya, kita lihat di sini ada kucing 1, ada kucing sebanyak 2. Yang sebelah kiri 1 kucing, yang sebelah kanan ada 2 kucing. 1 kucing ditambah 2 kucing jadinya berapa? 3. Nah, kalau dibalik, 2 kucing ditambah 1 kucing jadinya 3 juga. Berarti ada pertukaran dalam penjumlahan. Nah, ini kita juga nanti akan melakukan kegiatan belajar ini. Anak-anak siap? Nah, tujuan kegiatan belajar hari ini, 1, belajar dongeng ya. Yang kedua juga kita belajar tentang sifat penjumlahan. Di dalam penjumlahan ada sifat komutatif. Sikap anak soleh. Siap. Tema 2, tema kita yang dipelajari kita semuanya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Ada 1 permasalahan. Ini namanya gambar apa? Burung. Kenapa burungnya mati? Karena di paruhnya ada sampah. Terus apakah tiba-tiba jika ada sampahnya terus langsung mati? Ya, siapa yang tahu alasannya terus kenapa kok bisa mati? Ya, Almira. Susah mengambil makanan gara-gara paruhnya terkena sampah plastik. Ini sampah yang mengakibatkan dia tidak bisa makan makanannya. Kalau kena ini dia tidak bisa melepaskan diri, akhirnya tidak bisa makan. Kalau tidak bisa makan berhari-hari akibatnya mati ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara menyayangi hewan agar tidak terjadi seperti ini? Silakan Mas Lutfi. Jangan membuang sampah sembarangan. Yuk kelompok sana. Nanti ada yang mengajukan. Silakan ya Mbak Najwa. Membuang sampah pada tempatnya. Satu lagi siapa yang mau berpendapat? Ya Mbak Fiona. Membuang sampah ya pada tempatnya. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Anak-anak, kita akan masuk mempelajari tentang dongeng. Siapa yang tahu dongeng itu apa?
Dongeng adalah yaitu cerita hayalan ya. Di dalam dongeng kita mengenal ada unsurnya. Ya, unsurnya ada tokoh atau pelaku, ada juga latar atau tempat waktu kegiatan terjadinya cerita, ada juga watak tokohnya, sifatnya, ada juga rangkaian peristiwanya, urutannya, ada juga pesan yang ada di dalam cerita dongeng itu. Nah, anak-anak, dongeng itu bermacam-macam. Ya, salah satunya ada dongeng namanya fabel. Fabel itu cerita tokoh utamanya adalah hewan. Ya, gitu ya. Sampai sini paham? Tepuk satu. Kita akan menyaksikan fabel berjudul kelinci dan kura-kura. Ya, kita saksikan. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Baik, tadi sudah ada cerita kelinci dan kura-kura. Pak Guru mau tanya, apakah di dalam cerita ini ada yang namanya tokohnya? Pelakunya. Pelaku utamanya apa dan apa? Selanjutnya, apakah ada pesan di dalam cerita fabelnya? Oke, pesannya apa? Tidak boleh sombong. Nah, selanjutnya Pak Guru juga tanya, apakah cerita tadi suaranya jelas? Apakah ada perbedaan antara yang bercerita dengan yang diceritakan? Ada ya. Ya, ada yang menceritakan alurnya, ada juga yang menceritakan bersuara sebagai tokohnya. Nah, oleh karena itu anak-anak, itu nanti kalian akan diberi kesempatan untuk menceritakan fabel tentang belarang yang sombong dan kupu-kupu yang baik hati. Tepuk satu, tepuk dua. Kita lanjutkan dengan pelajaran yaitu tematik berhitung. Oke, di dalam pelajaran penjumlahan, jika kalian menemukan sifat komutatif, maka sifat komutatif itu maksudnya adalah pertukaran. Ya. Contohnya ini ya, 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya 3. Ya. Sampai sini paham? Ya. Setelah ini nanti anak-anak kalian akan mengerjakan sifat komutatif dalam penjumlahan. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 6 siap. Pak Guru bagi tugas dulu. Nanti setiap kelompok akan diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan. Persiapan waktunya adalah 10 menit. Ya, silakan diskusi dengan teman-temannya ya. Baik, waktunya habis. Oleh karena itu, Pak Guru akan beri kesempatan presentasi. Kita akan saksikan presentasi cerita si belalang yang sombong. Silakan. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor belalang dan kupu-kupu. Belalang bersifat angkuh dan suka meremehkan hewan lain. Sementara si kupu-kupu bersifat ramah, berhati dan baik. Pada suatu hari, kupu-kupu sedang mencari makan. Dan ia bertemu belalang. Hai belalang, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Aku kesulitan mencari makan.
sedih malah pergi meninggalkan belalang. Ya, tepuk tangan. Ya. Ada yang ingin berkomentar? Nah, udah dulu. Sikap anak soleh. Ya. Kita dengarkan sifat komutatif penjumlahan. Tepuk tangan. Sudah betul? Oke, silakan duduk. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan kegiatan presentasi. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama tadi cerita tentang apa? Dongeng atau fabel. Bagus. Oke. Selanjutnya yang kedua belajar tentang apa? Ya, sifat komutatif. Sampai sini paham? Satu, great. Everybody is great. Terima kasih. Tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran. Oleh karena itu anak-anak, Pak Guru akan melanjutkan dengan kegiatan evaluasi, yaitu mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan waktunya yaitu 10 menit. Jika sudah selesai, dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Nanti akan dipanggil untuk mengumpulkan. Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan evaluasi. Coba Pak Guru ingin tanya refleksi dari kalian. Apakah anak-anak senang? Apakah pelajaran ini penting? Baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita dan kita terus belajar dan belajar lagi ya. Pepatah mengatakan anak-anak, semangatlah belajar karena kesempatan tak akan terulang kembali. Untuk pelajaran berikutnya kalian akan penilaian akhir semester. Oleh karena itu ya, kalian pelajari dengan sebaik-baiknya agar nanti nilainya bagus. Amin Allahumma amin. Nah, kegiatan pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.